2019 sampai dengan 2020, Anies hanya membangun satu puskesmas kelurahan. Satu puskesmas kelurahan yang terbangun. Inikah yang dimaksud oleh Anies Baswedan sebagai track record? Yang disampaikan oleh bapak-bapak ini saya kira sesuatu yang menampol Anies Baswedan. Sementara Anies Baswedan sendiri dalam setiap pernyataannya ketika ditanya akhir-akhir ini lebih banyak mengatakan bahwa untuk melihat bagaimana orang itu bisa membuat kemajuan ke depannya adalah dengan melihat track recordnya. Sementara berdasarkan penyampaian tadi, saya kira kita kemudian menjadi bingung bahwa ternyata prestasi yang dimaksud oleh Anies Baswedan itu adalah yang biar puskesmas saja tidak dibangun selama kita menjadi pemimpin. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Telangi Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, ada satu hal yang kita akan bahas pada saat ini, siapa lagi kalau bukan ini soal Yohanes. Tetapi dari video yang saya antarkan tadi, saya kira sudah ada gambaran bahwa Bapak tadi itu memberikan gambaran prestasi Anies selama menjadi gubernur di DKI Jakarta. Saya kira ini sangat kontekstual di mana akhir-akhir ini Anies Baswedan setiap ketemu dengan orang atau dimanapun bicara selalu bicara soal track record. Visi misi katanya itu penting, tetapi jauh lebih penting dengan melihat track recordnya. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita lanjutkan komentarnya, ada dua video termasuk kelanjutan dari video yang tadi itu, dan ada lagi satu yang tentu kita akan tahu siapa orangnya. Kita simak bersama-sama bagaimana kedua orang ini membeberkan track record Anies selama menjadi gubernur di DKI Jakarta. Pemerintahan 2019 sampai dengan 2020, Anies hanya membangun satu puskesmas kelurahan. Satu puskesmas kelurahan yang terbangun 5 tahun loh. Jadi Jakarta itu memiliki 267 kelurahan. Dari 267 itu masih ada 15 yang belum memiliki puskesmas kelurahan. Yang terdekat Gambir, ya itulah pokoknya. Ya hanya jalan kaki aja nggak keringetan belum terbangun puskes kelurahannya. Sini itu loh. Statusnya apa? Nggak mencapai target, jauh dari target. Orang bangun 5 tahun masa nggak bisa bangun satu. Sebetulnya Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan Anies? Bicara ke sana ke sini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada Nis, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Jadi jangan berharap dapat lotre lah Nis tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Nggak, Indonesianya terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Lebih bagus sekarang ini coba persiapkan diri, cari pekerjaan daripada pengangguran yang keliling-keliling gak jelas. Ya. Oke, saya kira kita sudah mendengar dari paparan kedua orang tersebut. Yang pertama, saya kira bagaimana secara terang benderang Bapak ini menjelaskan tentang prestasi Anies. Dalam bidang pelayanan sosial dasar kita tahu itu menjadi salah satu atensi oleh dunia internasional, bahkan Indonesia sendiri, yakni bagaimana pelayanan sosial dasar itu betul-betul menjadi hal yang sangat prioritas di dalam membangun bangsa Indonesia. Yang saya maksudkan adalah soal pembangunan puskesmas. Yang ternyata selama 5 tahun Anies hanya membangun satu. Ya, bisa jadi itu yang dimaksud dengan track record Pak Anies, yang dia selalu suruh nilai. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh
Bang Ferdinand, saya kira juga ini gambaran real buat kita. Bahwa selama Anies menjadi gubernur di DKI Jakarta, tidak ada satupun yang dia lakukan yang menurut Pak Ferdinand, Bang Ferdinand, itu membangun kerangka kemajuan bagi masyarakat DKI Jakarta. Dalam hal ini tentu kita bicara soal kesejahteraan, bicara soal infrastruktur, terutama pada 3 hal yang telah dijanjikan, yaitu soal rumah DP 0, soal bagaimana mengatasi banjir, yang katanya naturalisasi sungai yang juga tidak jalan. Justru kemudian prestasi-prestasi Anies yang luar biasa saya kira yang tidak disampaikan oleh Bang Ferdinand adalah bagaimana Anies Baswedan mengganti nama jalan, yang membuat rakyat DKI sibuk semua mengganti KTP-nya. Ini yang saya kira luar biasa, dan hal-hal inilah mungkin yang selalu disampaikan oleh Pak Anies Baswedan agar kiranya menilai dirinya dengan melihat track record yang dia lakukan selama ini. Alhasil, apa yang terjadi pada saat Anies menjadi gubernur, saya kira tidak ada yang perlu ditutupi. Hal yang luar biasa yang dia lakukan, yang saya catat, yaitu adalah bagaimana dia membangun, bagaimana dia melaksanakan satu kegiatan besar yang namanya Formula E, yang hari ini lagi bermasalah di KPK. Yang kedua yang saya catat adalah pembangunan JIS, yang baru saja, yang pada saat diresmikan, pagarnya sudah langsung tumbang. Itu juga prestasi yang luar biasa itu. Artinya apa? Kelihatan kualitas pembangunan yang ada. Kalau bicara kualitas berarti bicara soal adanya pengurangan mungkin dalam spek bangunan. Ya, bisa jadi kalau misalnya, ya tahulah sendiri, biaya pilkada ini terlalu mahal, terlalu banyak hutang yang harus dilunasi, sehingga memang memaksa kadang-kadang para bupati, para gubernur melakukan hal-hal di luar daripada yang kita pikirkan sebagai manusia normal. Jadi saya kira rentetan-rentetan peristiwa seperti ini akan terulang terus-menerus bila mana rakyat tidak membentengi dirinya dengan betul-betul menilai calon presiden yang akan dia pilih nanti yang sesuai dengan pandangannya Pak Anies Baswedan. Lihat track recordnya. Yang saya sampaikan tadi itu jangan dianggap track record, yaitu kegagalan-kegagalan Anies Baswedan itu. Kemudian Anies itu kan orangnya lihai menata kata. Yang kita juga sayangkan adalah orang-orang yang mewawancarai Anies Baswedan. Sepertinya dia bukan wartawan sehingga tidak mampu mencecar lebih dalam apa yang sesungguhnya dia inginkan di dalam konteks dia bertanya. Cenderung dia mengiyakan saja. Sehingga terkesan bahwa yang disampaikan Anies itu adalah sebuah kebenaran bagi rakyat Indonesia. Ini tentu menjadi catatan buat kita semua. Dan pada akhirnya ini juga lah setiap saat kita harus muncul ke permukaan untuk meluruskan setiap apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Karena jangan sampai itu menjadi kebenaran yang tersimpan di otak kecil masyarakat. Karena itu sangat berbahaya. 2024 adalah merupakan pembuktian bagi kita semua untuk menentukan calon pemimpin terbaik yang bisa membawa kita sama-sama gerbang Indonesia yang lebih maju tahun 2045. Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.